Oke, selamat datang lagi di ILF Global Podcast. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk podcast kali ini kita akan ngobrol sama salah satu universitas Australia yang sangat terkenal. Ia masuk di Group of 8. Oke, Monash University. Oke, bersama saya di hari ini ada Pak Roby Soeharto sebagai Team Leader Special Project Indonesia and Philippines Student Recruitment International. Selamat pagi Pak Niken. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, super sekali. Oke. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak. Soalnya ini banyak banget inquiry, banyak banget yang tanya tentang Monash University, banyak juga yang mau apply baik dari parents, dari students, banyak banget. Makanya kita buatin video ini biar kita bisa kasih cerita juga, kasih insight juga kepada teman-teman semuanya. Aman. Oke. Oke. Boleh diceritain dulu nggak Pak, tentang Monash University sendiri? Misalnya ada kampusnya, kalau nggak salah ada 2 ya Pak ya, Caulfield dan Clayton. Itu bedanya apa? Apakah dari jurusannya berbeda? Atau fasilitasnya? Atau seperti apa Pak? Singkat cerita, Monash University sendiri adalah member dari Group of 8 University, yaitu 8 universitas terbaik di Australia yang memiliki dana riset terbesar ya di Australia. Dan seperti teman-teman ketahui, kebanyakan mayoritas uni di Australia adalah public university atau milik pemerintah. Dan Monash pun juga termasuk uni milik pemerintah. Tapi dari segi research quality kita adalah 8 uni yang memiliki dana riset terbesar. Kenapa? Karena research quality kita juga bagus. Monash ini bukan uni yang tua, tapi juga nggak muda-muda banget. Jadi kalau secara usia sih sekarang kita udah 67 tahun ya, karena berdirinya di 1958. Dan di kategori universitas manapun yang masuk dalam kategori 100 tahun ke bawah usianya itu termasuk sebagai modern university. Meskipun usia kita muda, di dalam Group of 8 University sendiri pun di Australia kita rankingnya bukan yang nomor 8. Bahkan by time higher education kita sudah peringkat kedua di Australia. Mendahului kakak-kakak kita. Kenapa? Karena dari segi pengajaran, Monash sangat praktikal, tapi tentunya tidak melupakan core kita sebagai research university. Karena apa sih keuntungannya kita belajar di universitas yang memiliki research yang bagus? Karena we are now living in the world that changing very fast. Dan tentunya kemajuan teknologi, kemajuan ilmu itu sangat diperlukan. Dan dengan adanya researcher terbaik di bidangnya, kita bisa belajar tentang apa yang akan booming ke depannya lebih dahulu, teman-teman. Contohnya ChatGPT sekarang, generative AI sekarang sangat booming. Di Monash, Profesor Monash di bidang IT sudah membahasnya 5-10 tahun yang lalu. Udah lama ya? Iya, jadi kita bisa dapat heads up tentang apa yang akan booming di masa depannya. Nah, kalau kampus, banyak banget kampus di Monash, karena saat ini kita juga punya hampir 60.000 siswa aktif di kampus-kampus Monash. Kampus Australia kita memiliki 5 kampus. Yang terbesar memang Clayton. Kalau saya sering bicara sama teman-teman bercandanya ya, kampus Clayton itu bahasa Jawanya Klaten. Nah, tapi Clayton ini sendiri itu pun sangat unik karena di dalam kampus Clayton ini kita memiliki hampir 40.000 mahasiswa. Jadi sangat besar dan merupakan kampus utama kita dan merupakan rumah dari siswa yang belajar kedokteran, medicine, health science, and nursing and health sciences, lalu juga commerce, engineering, IT, law, dan juga faculty of arts dan juga education. Jadi luas sekali kampusnya, itu punya kode pos sendiri. Jadi kalau punya kode pos sendiri mungkin sama kayak satu kecamatan ya Bu ya. Jadi punya supermarket sendiri, biskop sendiri. Kayak mall ya Pak? Dan yang saya alami di Monash ini kampusnya itu berupa komplek ya kalau saya lihat ya. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia pernah ke UGM, pernah ke UI, itu kan satu kampus yang sangat besar di Depok sana. Nah, kenapa kok UI letaknya di Depok? Karena nggak mungkin bikin kampus sebesar itu di Jakarta, nggak ada lahannya. Sama halnya dengan Monash, kenapa kok kita nggak di City Center Melbourne? Karena Clayton kan mungkin kalau dari jarak tempuh mobil 30 menit ya dari kota ya untuk ke Clayton. Ya karena lahannya nggak cukup kalau bikin satu kode pos tadi kampus itu. Jadi so far kita juga dinobatkan sebagai the largest
university as well in Australia dari segi size of number dan juga size of campus. Nah, kalau Caulfield ini letaknya enak, deket kota banget, cuma 15 menit dari kota, di depan kampus juga ada train station, dan merupakan rumah dari anak-anak yang belajar bisnis ataupun S2 bisnis sama media communication, dan juga fakulti arsitektur, desain itu juga belajarnya di fakulti di Caulfield. Dan kedua kampus itu dekat sama public transport ya Pak ya. Di Clayton Sangat. pun. Jadi kalau di Clayton itu pun juga kita punya bus loop. Jadi bus loop itu merupakan kayak stasiun bus yang memang nanti menghubungkan siswa kemanapun dengan bus tadi. Dan ongoing plan dari government Australia pun juga dari Victoria Government pun juga akan membangun kereta perpanjangan rute ke kampus Monash. Jadinya kapan ya, namanya pemerintah ya, kita tunggu saja. Tapi yang penting sudah direncanakan. Betul. Nah, kalau dari tadi Pak Robi info adalah sebanyak itu mahasiswa di dua kampus ini Clayton dan Caulfield, itu berapa persennya international students termasuk Indonesia? Komposisinya kalau kita boleh bicara soal siswa internasional, benernya secara total keseluruhan ya, 52% itu domestic students, lalu sekitar 32% itu untuk anak internasional, tapi 16%-nya itu di kampus-kampus kita yang di offshore. Karena kita kan juga punya kampus di Indonesia nih, PSD, dan kita juga punya kampus yang di Malaysia. Jadi itu juga sisanya di kampus Malaysia juga 16%-nya. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara soal anak Indonesia banyak nggak di Monash, alhamdulillah, puji Tuhan, syukur Monash masih menjadi tujuan utama penerima beasiswa, baik untuk Australia Award, LPDP maupun PIM, itu kita menjadi penerima beasiswa yang istilahnya 5 besar ya. Dari sejarah LPDP sendiri pun kita juga termasuk top 5 university yang dituju oleh anak award di LPDP. Jadi kita sangat dipercaya, dan juga untuk anak-anak yang sifatnya dana pribadi, kita pun juga banyak sekali anak-anak yang masuk Monash karena kualitas kita sih. Ya. Wah, menarik ya. Yeah. Nah, kalau untuk jurusan sendiri nih Pak, jurusannya kan banyak banget. Banyak banget. Kalau 10 fakultas. 10 fakultas Yeah. ya Kak. Dan kurang lebih masing-masing kampus juga sama aja sebenarnya kan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari 1-2 tahun ke belakang, itu yang most favorite courses di Monash itu apa yang paling tinggi? Khususnya buat Indonesia ya. Tentu. Nomor 1 pasti bisnis, karena kita itu latar belakangnya mungkin anak-anak yang berangkat ke Monash ini ada 2 tipe ya. Jadi tipe yang dana pribadi dan yang beasiswa. Buat yang dana pribadi, saya rasa latar belakang orang tua mereka kebanyakan pengusaha. Dan pengusaha selalu berpikir untuk bagaimana cara mereka melanjutkan bisnis mereka. So they want to educate the children to somehow they can study the theoretical, the practical things untuk bisa menginherit bisnis mereka di masa depan. Ya tentunya bisnis menjadi sangat laku ya kalau aku boleh bilang di Monash University untuk orang Indonesia, baik di level undergraduate maupun di level postgraduate, itu laku banget. Nah, kedua yang sekarang ini lagi banyak banget demand-nya itu sektor IT. Karena IT ini saya sering bilang what is changing because of the development of AI and data science. So that's why in the next 10 years kalau kamu bisa programming, ya itu bagus banget karena siswa sekarang hanya punya 2 pilihan. Apa aja tuh Pak? Pilihan pertama, kalau mereka bisa coding, coding lah, bikin softwarenya. But if you cannot coding and you don't like math, at least kamu jadi pengguna teknologi yang savvy, yang mahir. Karena kamu nggak bisa lari dari teknologi. Ya. Belajar jadi akuntan pun juga pakai software akuntansi, betul nggak? Jadi anak-anak kalau memang mereka bisa coding, bisa algoritma, bisa matematika dengan baik, ya tentunya akan baik banget buat masuk ke IT. Jadi booming banget, apalagi Monash juga fakulti IT-nya nomor 1 di Australia. Kalau yang ketiga? Farmasi. Farmasi. Kita peringkat kedua di dunia buat farmasi and pharmaceutical science. Dan sedikit orang tahu bahwa farmasi itu termasuk karir yang dalam ratingnya itu shortage di Australia. Jadi masih kekurangan orang. Oke. Jadi
pekerjaan-pekerjaan kekurangan orang di Australia itu kan sifatnya di area health sciences, medicine, nursing, education, IT, engineering dan juga farmasi. Farmasi ini karena kita peringkat kedua di dunia, ya tentunya sangat populer, di mana mereka belajar 5 tahun, tahun kelima juga bakal magang selama 48 minggu, setelah lulus juga bisa menjadi apoteker atau farmasis yang legal di Australia. Gajinya tinggi loh Bu Niken. Oh iya. Berdasarkan jobsandskill.gov.au, gaji seorang farmasis di Australia itu kurang lebih $2,000 per minggu. Nah, itu menarik banget. Jadi kalau kita bicara soal gaji di sana tinggi banget, ya rata-rata juga bagus dan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap remeh ya, misalkan kayak teacher, Bu Niken. Itu gajinya pun sebagai secondary teacher, guru SMP, SMA, gajinya 2.166 per minggu. Oh. Rata-ratanya. Tinggi-tinggi ya, Pak ya. Jadi kalau kita ngomong soal gaji dokter berapa sih di Australia? 2.600 dokter magang per minggu. Paramedik berapa Bu Niken? Paramedik itu petugas ambulan. 2.550 per minggu. Wow. Gak beda jauh. Iya. Radiografer 2.300. Lalu nurse 2.100 per minggu. Kenapa gak beda jauh? Karena dokter nggak bisa menyelamatkan nyawa pasien sendirian. Iya, semua tim. It's a teamwork and we call it allied health carrier. Jadi saling bersinggungan, saling membantu untuk menyelamatkan pasien. Dan rata-rata hospital di Australia itu kan milik pemerintah dan kebetulan untuk kesehatan juga ada skema asuransinya dari pemerintah. Jadi makanya karir di bidang kesehatan sih saya rasa bagus sekali di Australia. Nah berarti kalau misalnya saya tertarik nih Pak soal yang itu. Kalau misalnya sudah lulus nih, sudah graduate, berarti itu apakah ada sertifikasi yang mereka bisa langsung kerja di sana? Atau seperti apa Pak? Atau mereka harus ada tambahan course lagi untuk bisa mendapat sertifikasi? That's why Monash sangat bagus ya menurut saya di sini ya, karena benernya mau kuliah dimanapun itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi yang saya sering wanti-wanti atau saya sering ingatkan ke student adalah if you want to work in Australia or in any developed country, kerja apapun itu memerlukan sebuah sertifikasi. Kita mau jadi tukang ledeng perlu founding certification, ya nggak sih? Kita mau jadi guru perlu sertifikasi sebagai teacher yang legal di Australia. So as long as the university or the course is already recognized by the professional body, it's okay. Karena contohnya kayak kita pengen jadi farmasis di Australia, belajar 4 tahun, tahun kelimanya master, 48 minggu internship. Jadi ilmu dan internshipnya udah cukup. Dia tinggal ikut ujian di Pharmacy Board of Australia untuk menjadi farmasis yang legal. Tapi secara ilmu dan internshipnya udah cukup, tinggal ujian aja. Nah kalau ujian kan benernya kalau anak udah belajar 4 tahun, udah internship juga harusnya sih saya rasa 98% harusnya lulus ya jadi farmasi di Australia. Dan itu udah bisa langsung kerja. Dan semua jurusan Monash kebanyakan nggak ada tadi ngaling-ngalingnya IT, engineering, accounting, aktuarial, semuanya mempersiapkan siswa untuk bisa lulus menjadi seorang profesional di bidangnya. Oh oke. Iya, itu penting banget. Iya benar-benar. Dan masih tentang jurusan ya Pak ya. Tadi kan yang paling tinggi yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah teknologi. Nah kalau saya lihat kan sekarang Monash ada jurusan baru ya, course baru, digital business. Nah ini seperti apa nih? Ini baru tahun ini berarti ya Pak ya? Betul. Boleh. Jadi course ini tuh beda dengan IT. Jadi kalau di IT itu kita ada course yang namanya Business Information System. Business Information System itu kita lebih menjadi analis di bidang IT. Di mana kalau kita pengen bikin sebuah program IT di bidang akuntansi, kita perlu bikin flow-nya. Dari uang masuk di kasir, ini larinya uang ini reportnya kemana lagi, dan kita bikin sistemnya. Sistem IT yang bagus itu adalah business analis atau business information system kuliahnya ya. Tapi kalau di digital business kita lebih ke arah bagaimana sih kita menggunakan emerging technology seperti AI, data analytic dan juga digital communication untuk membuat operasi bisnis kita lebih efektif dan efisien. Jadi ini nggak coding sama sekali. Nah makanya tadi saya bilang kalau nggak bisa coding, seenggak-enggaknya use the technology to make your business efficient and effective gitu loh. Jadi pengguna yang savvy atau jadi codernya sekalian, pilihannya cuma 2. Nah kalau kamu bisa coding ke computer science, kalau nggak bisa coding, digital business udah oke. Karena bisa double major juga Bu. Jadi double majornya itu kan ada 8 mata kuliah elektif ya, mata kuliah bebas ya. Jadi bisa double major sama marketing kayak, atau banking and finance, atau mungkin sama business
manajemen terserah anaknya aja sih. Accounting juga bisa. Berarti sebenarnya skills yang didapatkan bisa lebih dari itu ya, Pak? Betul. Oke. Dan itu durasinya sama berarti ya, Pak? 3 tahun, 1 tahun pertama antara bisnis, digital business sama commerce sama. Jadi anaknya mau lewat diploma pun juga boleh. Diploma itu kan setara dengan tahun pertama ya Bu Niken, ya 8 bulan aja. Jadi setelah diploma, anaknya bisa pilih mau lanjut ke digital business, bisnis atau commerce. Oke. Nah sekarang terkait dengan persyaratan nih Pak. Kan banyak dari teman-teman mau daftar dari bachelor degree, master, even PhD. Itu apa aja sih persyaratan yang mereka harus persiapkan jauh-jauh hari? Misalnya harus ada portfolio kah, IELTS kah, atau seperti apa Pak? Jadi ya tentunya IELTS paling utama dan ini ILF adalah pusat test center yang paling terbesar juga di Indonesia, salah satu yang terbesar. Jadi ya memang mau kuliah ya harus ada bahasa Inggrisnya, karena sebuah pengajaran menggunakan bahasa Inggris dan levelnya berbeda-beda ya tiap course. Jadi contohnya kayak Bachelor of Education, Master of Teaching, itu IELTS-nya minta 7,0, listening speaking-nya 7,5. Kenapa kok kayak gitu tinggi? Karena pada waktu mereka graduate itu mereka dimintain IELTS-nya overall 7,5, tapi listening speaking-nya 7,5. 8,0. Itu syarat jadi teacher di sana. Makanya dipersiapkan itu untuk Betul. belajar requirements. Tapi kalau yang dasar-dasar kayak misalkan kayak bisnis, lalu juga accounting, IT hanya overall 6,5, no band below 6.0 sih. Nah itu kalau dari IELTS ya. Nah tapi kalau dari segi nilai, normalnya sih mendaftar ke Monash itu ada 4 persyaratan Bu Niken. Jadi yang pertama itu akademik. Akademik ini kan kita lihat dari SMA ya. Misalkan SMA ini kurikulumnya apa? Ada yang internasional seperti IB Diploma, Cambridge A-Level, atau juga mungkin ada yang sekolah Amerika pakai SAT atau AP, atau dari SMA nasional. Nah, yang kita minta adalah akademis ini itu adalah konsistensi. Jadi kalau sekolahnya mengeluarkan 2 rapot, Indonesia dan IB Diploma, ya studentnya harus menentukan mau yang dipakai yang di mana. Nilai rapot Indonesianya atau IB Diplomanya. Ya normalnya sih kalau anaknya mengeluarkan nilai IB Diploma ya kita akan berpacu pada nilai IB Diplomanya. Ya contohnya mungkin kalau misalkan masuk ke jurusan commerce mintanya IB-nya 3,3. Kalau nilai Indonesia SMA kelas 3-nya minta 92,5, kalau KKM-nya 75%. Nah itu akademis. Nah kedua adalah nilai prerequisite. Prerequisite ini adalah nilai pelajaran yang wajib ada untuk mengambil sebuah jurusan tertentu. Misalkan masuk ke engineering, tentunya harus punya pelajaran fisika, kimia, atau matematika dong. Nah itu kita lihat di SMA-nya ada nggak. Nah kalau nggak ada gimana Pak? Ya nggak bisa masuk. Ya. Nah yang ketiga itu nilai bahasa Inggris, tadi kita udah bahas. Yang keempat adalah additional requirement. Nah ini nggak semuanya minta, tapi contohnya kayak kedokteran itu ada 3 step pendaftaran. Yaitu ada nilai ISET. ISET ini adalah tes kedokteran, nilai tertingginya 200, anak-anak minimal harus mencapai 170 buat diundang ke tahap terakhir yaitu interview. Tahap pertama ya akademik ya, jadi 3 tahap ini nilainya sama 33% semua. Nah dari yang keterima baru mendapatkan tempat 1 dari 90 tempat yang tersedia buat kedokteran internasional kita. Nilai masuk dari Indonesia tinggi sih, nilai SMA-nya 98. Jadi kebanyakan kalau pakai nilai rapot SMA agak susah, jadi harus pakai SAT. But trust me, if you are going to doing medical in overseas, dokter di Australia itu kekurangan banget. Jadi nggak akan susah nyari pekerjaan di Australia, meskipun kita sebagai university kita nggak ngomong bahwa kalian pasti dapat kerja, but it's always on the shortest rating. Kita kekurangan dokter, jadi masuknya susah banget, biayanya mahal, anggap aja 1 miliar per tahun, selama 5 tahun nggak ada beasiswa sama sekali. Tapi ya setelah itu kita udah nggak bayar apapun Bu, buat spesialisasi nggak bayar juga. Oke, ini kedokteran. Saya tertarik dengan kedokteran. Berarti nanti kalau untuk international students itu apakah mereka bisa praktek di sana? Sangat bisa. Atau berarti sangat bisa untuk setelah lulus itu berarti mereka bisa langsung praktek gitu di sana. Betul, karena di Monash kedokteran itu di 2 tahun pertama itu adalah theoretical year. Jadi 2 tahun pertama ini setara dengan anak-anak yang belajar 3 tahun biomedical science. Buahnya kan anak-anak yang pengen mau ngambil biomedical science ya. Tapi mereka nggak ngerti biomedical itu apa.
Nah, biomedical itu benernya belajar teori kedokteran yang di 2 tahun pertamanya itu loh. Jadi 3 tahun kalau biomedical. Jadi kemampuannya masih ke anatomi tubuh, how the body works, how the cells works, kayak gitu-gitu ya. Kemampuannya masih dasar, jadi makanya anak biomedical science masih perlu mengambil degree kedua sebelum kerja. Entah itu ke arah kedokteran lagi, ke arah research kalau memang itu bidangnya mereka, atau mungkin ke arah profesional. Ngambil nursing lagi, ngambil fisioterapi lagi, atau mungkin ke arah podiatric medicine, seperti itu. Nah, kalau di kedokteran ini sendiri pun kalau kita bicara soal pasti dapat kerja apa enggaknya, tahun ketiga sampai tahun kelima itu adalah clinical placement. Jadi clinical placement year-nya itu mereka ditempatkan di berbagai macam setting, mulai di tempat yang terpencil, rural area, metropolitan, anak kecil ataupun area emergency. Jadi banyak ditempatkan di berbagai macam situasi. Nah, dari sana memang tidak ada satupun universitas Australia yang menjamin kita akan memberikan tempat residensi. Tahu ya Bu ya? Residensi beda dengan internship. Residensi itu bahasa Indonesia koas. Ya kan? Itu kan setelah lulus. Nah, itu bisa dicari sendiri, dan itu gajinya yang tadi saya bilang 2.600 per minggu. Dan nggak susah nyarinya karena emang kekurangan. Ya mungkin siswa internasional kalau kita nggak dapat di metropolitan, kita mungkin harus ke rural area dulu. Tapi ruralnya jangan dianggap yang daerah banyak laba-labanya gitu, bukan. Tapi kayak apa ya, kayak 1,5 jam dari Melbourne itu di area peninsula misalkan, itu pun juga udah dikatakan rural gitu loh. Jadi jarak 1,5 jam dari Melbourne pun juga udah dikatakan rural gitu loh. Jadi jangan takut sih benernya sih. Iya, nggak bener-bener pelosok sih sebenarnya ya Pak. Ya. Masih terkait dengan beasiswa. Beasiswa yang tadi leadership scholarship itu ada 4 beasiswa penuh menanggung biaya kuliah sampai lulus, tapi belum biaya hidupnya ya Bu ya. Itu ada 4, itu syaratnya hanyalah nilai akademis yang bisa dapat hanya anak dari SMA yang langsung ke UG. Nah itu cara daftarnya gimana? Nggak perlu daftar, karena memang otomatis akan dikonsider dari nilai akademisnya. Nah yang dapat dari Indonesia kemarin satu anak namanya itu apa kemarin, Gabriel kalau nggak salah. Nah itu dari Search School di PIK. IB-nya 42 dari maksimal 45. Nah itu dia masuk ke biomedical science, Februari ini berangkat. Sampai anaknya telepon saya berkali-kali, papanya juga telepon saya berkali-kali, Pak ini saya benar dapat beasiswa, saya nggak daftar loh Pak, beneran ya Tuhan gitu. Nah itu berarti dari akademis dilihat, nanti ada proses interview juga nggak? Oh nggak ada, tiba-tiba langsung di email dapat beasiswa penuh. Nah yang kedua itu ada yang merit scholarship, itu 30 orang, itu juga buat S1 doang dari SMA. Itu potongannya 10.000 per tahun Bu, nih kan. Itu juga nggak usah daftar, itu langsung diseleksi dari nilai SMA aja. 10.000 per tahun itu berarti setiap tahunnya dia harus memaintain nilainya atau harus maintain dong, nggak boleh di bawah 70%. Nah itu. Nah dari fakulti juga ada yang namanya Engineering International High Achiever Scholarship. Itu buat anak-anak yang masuk engineering dan nilainya IPK-nya bagus. Misalkan dari S1 ke S2 ya, itu kita butuh IPK setara 3,6an lah ya. Itu bisa dapat potongan 15.000 sampai 10.000 per tahun di masternya. Tapi kalau dari SMA, kita butuh SMA-nya 96, kalau KKM itu 75%, atau IB Diploma 36, E-levelnya juga 14 atau EAB ya. Dan SAT-nya 1360, itu juga bisa dapat 10.000 sampai 15.000 per tahun. Nah kalau untuk yang kategori dari departemen saya juga ada yang namanya Monash Award Scholarship. Jadi untuk anak Indonesia ini kita dikasih alokasi 8 beasiswa nih yang 10.000 per tahun, tapi durasi maksimalnya hanya 3 tahun belajarnya. Nah itu sementara sampai hari ini buat 2025 udah kepake 7, tinggal 1 beasiswa lagi. Syaratnya gimana? Yaitu tadi sama, SAT-nya 1360, IB-nya 36, nilai SMA 96, sama juga. Dan study grant yang biasa. Nah, study grant ini asal keterima nih, dan selama kuotanya masih ada, dapat potongan 10.000 di awal, di tahun pertama, untuk program university, dan untuk diploma 8.000 di tahun pertama. Nah, ini scholarship jadi banyak pilihannya. Jadi, balik lagi, yang dipersiapkan adalah berarti nilai. Betul, ya, tapi kalau Monash sendiri sih external scholarship banyak banget Bu. Jadi kayak BIM ini kan baru keluar pengumumannya nih yang angkatan 4 nih. Ternyata setelah disurvei dari 119 award di BIM di angkatan keempat, ada 12 anak yang ke Monash.
Dari BIM Angkatan 4 ini. Jadi kita bisa bilang 10% dari awardee milih Monash. Cukup banyak juga. Banyak, itu banyak. LPDP juga so far masih top 5 destination. Australia Award kita juga masih top 5 destination juga. Lalu juga masih ada lagi beasiswa Indonesia Bangkit. Dan ini yang baru kalau nggak salah beasiswa Garuda ya, yang pendaftarannya udah tutup kemarin tanggal 23 April untuk gelombang pertama, gelombang keduanya ada lagi Mei. Ya. Jadi pilihan beasiswa sebenarnya banyak sekali, baik dari Monash maupun dari eksternalnya. Betul. Nah tadi yang tuition fee range-nya, kira-kira kalau untuk bachelor berapa, master berapa, dan PhD berapa? Pendidikan ini adalah investasi seumur hidup teman-teman. Jadi saya sering berkata kalau misalkan nih teman-teman nih ya, ibaratnya aja nih ya, pengen ke Singapura, ya nggak sih, naik pesawat. Tujuannya kan ke Singapura ya, naik pesawat apapun selamat, ya nggak sih. Tapi tentunya akan beda pengalaman dan beda rasa kalau kita naik yang terbaik. Misalkan Singapore Airlines, sebut aja merek deh. Ya nggak sih? Nah, kalau lagi harganya promo, harganya hampir sama dengan maskapai yang lainnya, ya kenapa nggak naik Singapore Airlines? Tentunya pengalamannya akan lebih baik ya. Ya kalau untuk Monash University ya kita adalah universitas yang premium, universitas yang peringkatnya baik. Jadi kita secara biaya tentunya akan sedikit lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi nggak beda-beda jauh sih Bu Niken, kayak kemarin saya contohkan di Bachelor of Paramedicine. Di university yang lain, misalkan Western Sydney University, itu nilai uang kuliahnya $40.000. Sedangkan di Monash $42.500. Beda $2.500 saja. Bagus yang mana saya nggak perlu ngomong, orang bisa melihat sendiri. Dan Monash juga ditunjuk sebagai pusat pelatihan petugas ambulan di Victoria State. Jadi itu sudah memberikan sebuah kualitas ya. Benarnya tujuannya sama, menjadi paramedis. Tapi ketika kita masuk Monash, kenapa milih Monash? Karena ya tentunya the feel of the quality and the feel of the research deep, dan juga tentunya juga dari fakultinya juga punya hubungan yang sangat erat dengan industri ya. Jadi itunya juga memberikan nilai plus dan juga tentunya overall ranking dan juga prestis sih. Jadi kalau nggak beda-beda jauh ya mestinya sih milih Monash. Nah tapi kalau untuk yang sifatnya education, health science 40.000-an, tapi kalau udah masuk ke bisnis, engineering, IT 50.000-an Bu Niken sekarang per tahun. Karena beda-beda ya setiap jurusannya. UG, PG, PhD sama. Oke. Nah sekarang tadi kita sudah bachelor, sekarang kita masuk ke postgraduate. Karena banyak juga yang daftar untuk yang PG. Nah ini kalau misalnya dari teman-teman yang background UG-nya itu tidak inline, misal saya mau daftar dari Bachelor of Business tapi saya mau IT, atau Bachelor of IT mau daftar art, apakah itu memungkinkan? Sangat. Bisa langsung atau mereka harus ngambil? Oh. Jadi untuk yang tidak linear lama belajarnya 2 tahun. Untuk yang linear lama belajarnya bisa 1,5 atau 1 tahun. Nah buat teman-teman yang mengincar post-study working visa di Australia, syaratnya itu teman-teman harus belajar minimal 2 tahun di level master atau di level bachelor. Jadi kalau memang ingin dapat visa kerja ya ada baiknya juga belajar yang 2 tahun. Dan saya rasa untuk anak-anak yang ngambil master ya, itu selalu ada 2 macam tipe anak. Yaitu tipe anak yang ingin memperdalam ilmunya, atau tipe anak yang salah jurusan yang satunya. Banyak sekali. Balas dendamnya S2. S1 kan pilihan mama, S2 pilihan saya dong. Udah asal pilihan mereka. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi udah S1-nya misalkan bisnis, S2-nya saya pengen masuk desain, boleh nggak boleh. Kita nggak pakai portfolio apapun karena kita akan ajarkan dari nol. Misalkan dari bisnis pun mau masuk ke Master of AI, juga boleh karena kita ajarkan basic codingnya dari semester 1-nya. Tapi kalau backgroundnya udah IT, kita langsung ke semester 2-nya, 1,5 tahun aja. Tapi tentunya kalau memang backgroundnya beda banget nih ya, ingin masuk IT, boleh emang. Tapi ya harus menilai kemampuan diri sendiri juga. Kuat algoritma enggak, kuat matematika enggak ya. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksa. Nanti susah, meskipun kita ajarkan dasarnya juga takutnya nggak suka gitu loh ya kan. Tapi basically bisa sebenarnya bisa, Pak ya. Betul. Nah kalau untuk yang kan ada di kalau masa program ada coursework sama research. Nah itu kan kadang banyak juga teman-teman bingung nih, mau coursework tapi mau research juga, mau research sama coursework juga. Itu tipsnya apa sih biar mereka bisa firm? Milih yang ini. Anak-anak LPDP saya sering sekali ngomong kalau misalkan mau daftar ke master di Australia,
Di Monash ya, terutama ya, nge-apply bar research boleh, tapi tentunya itu akan sedikit banyak proses yang harus dilalui. Pertama kita harus membuat research proposal, dan kita harus mencari potensial supervisor dulu. Karena research study itu bukan tentang universitasnya, tapi tentang keberadaan ahli di bidang yang ingin kalian teliti. Jadi mau belajar di Harvard pun, kalau nggak ada ahlinya, ya percuma. Siapa yang membimbing bisa sekalian, ya nggak sih? Jadi it's not about the university, but it's about the availability of the expertise in your field gitu loh. Dan itu makanya kalian harus mencari dulu apakah Monash memiliki calon supervisor yang ekspertisnya sama dengan yang saya mau teliti gitu loh. Mendapatkan persetujuan dari supervisor, baru mendapatkan surat undangan untuk apply, barulah apply formal ke Monash. Langkahnya panjang, dinikmati, itu sama kayak cari jodoh Bu. Jadi pelan-pelan. Nah kalau untuk yang coursework, ini saya rasa nggak perlu khawatir, karena di Monash ini pada waktu semester terakhir kita bisa milih yang namanya research pathway atau industry experience pathway. Jadi contohnya Master of AI atau Master of Cyber Security, Data Science. Di semester terakhirnya itu kita bisa milih mau research atau industry experience pathway. Loh, yang bisa research siapa? Yang nilai semester 1 sampai 3-nya yang nilainya di atas 75%. Loh, kok ada nilai minimalnya, Pak? Ya tentu dong, project biasa aja kamu nggak bisa tentu selesaikan dengan baik, apalagi kamu harus menyelesaikan PhD yang lebih banyak wordingnya, lebih banyak tasnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi ya tentunya kita memerlukan anak yang nilainya akademis cukup bagus itu bisa menyelesaikan project PhD. Nah kalau saya nggak mampu gimana Pak? Ya internship is okay. Atau mungkin ngambil kelas tambahan lagi, coursework kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Normalnya master di Monash ada 2 pilihan. Jadi di semester terakhir bisa milih research, bisa milih coursework atau industry experience. Jadi anak-anak nggak perlu takut, daftar aja yang coursework. Oh, oke. Nanti pada waktu semester akhir kan kita bisa milih research pathway dan bisa jadi modal buat PhD. Itu. Jadi oke. Jadi ambil coursework, nanti for next bisa ngambil betul. Research. Nah, sekarang kita masuk yang PhD. Banyak juga yang mau PhD, tapi masih bingung. Misalnya mereka supervisornya siapa, terus research projectnya apa, masih bingung itu. Nah, kalau dari Monash sendiri, apakah sedang ada jalan research project yang sedang berjalan sekarang yang bisa teman-teman untuk bisa daftar ini gimana? Jadi di Monash itu pendaftaran PhD tergantung dari fakultinya masing-masing. Tiap fakulti itu beda-beda cara pendaftaran. Yang paling unik Monash Business School. Gimana tuh Pak uniknya? Uniknya rata-rata mereka nggak menerima anak Indonesia langsung ke PhD. Karena? Atau mereka ada proses lagi atau gimana? Dianggap risetnya kurang cukup. Oke. Jadi mereka harus ngambil yang namanya integrated PhD, di mana itu mereka harus ngambil Master of Commerce selama 1 tahun plus 3 tahun PhD. Jadi programnya dipaket 4 tahun. Nah itu agak kendala karena akhirnya nggak bisa dipakai buat daftar PDP atau AAS. Nah tapi ini case by case. Misalkan anaknya lulus dari luar negeri dan juga lulus dari top university banget. Kenapa ya? Karena Monash Business School ini kan rankingnya bagus banget ya. Dan tentunya mereka juga ingin mencari kandidat PhD yang tentunya research quality-nya juga akan memperbaiki ranking kita juga gitu loh. Jadi kalau misalkan rankingnya kualitasnya jelek, tentunya akan memperbaiki ranking kita juga kan. Jadi makanya kita sangat selektif banget. Ya itu mohon maafnya di situ. Dan buat siswa manapun yang mau masuk ke PhD di bidang bisnis nanti itu ada yang namanya PhD Readiness Tools. Kita nanti harus ngisi kuesionernya selama mungkin 10 pertanyaan atau 11 pertanyaan. Nah nanti dari hasil kuesioner itu nanti kita akan di-advise bisa langsung direct entry PhD atau harus yang integrated tadi Master plus PhD. Umumnya dari Indonesia Master plus PhD. Nah di Business School ini sendiri pun juga bedanya adalah siswa harus daftar dulu ke fakulti, menyerahkan research proposal, menyerahkan yang namanya research journey-nya kalau ada, kumpulannya di Scopus atau Google Scholars. Lalu juga transkrip, IELTS, dan kalau nggak ada IELTS juga nggak akan diproses. Jadi IELTS-nya pun juga mintanya 7,0, Nobel 6.5. Oke. Setelah itu ada semua, barusan dari fakulti akan mencoba memproses dokumen tadi dan melihat apakah siswa ini cocok sebagai calon PhD kandidat kita enggak.
Nah kalau cocok mereka akan matchingkan dengan profesor yang ekspertinya sama di bidang yang mau diriset anak itu sendiri. Jadi bahasa Jawanya apa ya? Di Pak Comblangin ya. Gampangannya kayak gitu ya. Nah itu business school di Pak Comblangin. Tapi fakulti yang lain rata-rata kita harus cari profesor dulu, konteks supervisor dulu. Cara carinya gimana? Gampang banget teman-teman. Tinggal Google aja find a researcher Monash. Di Google nanti langsung ada websitenya. Kita bisa cari by keyword atau by faculty dan cari yang accepting PhD student statusnya. Karena kalau profesornya nggak ada statusnya accepting PhD student, berarti profesor itu nggak lowong jadi supervisor. Karena setiap profesor juga punya keterbatasan bisa supervisi berapa siswa per tahun. Karena kan mereka juga harus riset, harus ngajar juga ya. Itu cara kuncinya. Dan setelah ketemu profesornya siapa, kontak langsung aja nggak apa-apa. Perkenalkan diri kalian. Nanti kalau profesornya ngajak Zoom bareng. Dan kalau setuju, profesornya akan mengisi yang namanya invitation to apply. Atau kalian setelah udah ada persetujuan dari profesornya disuruh ngisi expression of interest form. Dan hasil dari expression of interest form itu nanti kan kalian harus nominate siapa profesor kalian. Nah nanti dari hasil expression of interest formnya itu nanti akan keluar invitation to apply-nya. Baru nanti bisa nge-apply secara formal ke Monash. Jadi emang jalurnya agak panjang, sabar-sabar aja. Di tahap ini yang saya minta adalah ILF harusnya berperan sebagai pembimbing dalam membantu cari supervisor, tapi peran besarnya oleh siswa sendiri. Sekarang dilanjutkan dengan tadi research project yang sedang dijalankan Monash. Sekarang apa aja Pak? Banyak sih. Kalau di Indonesia itu kita sempat bekerja sama, berkolaborasi dengan UGM untuk membasmi nyamuk demam berdarah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu masuk ke program World Dengue program. Jadi caranya gimana? Itu profesor kita memasukkan yang namanya bakteri Wolbachia ke nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu loh. Bener ya namanya itu kan ya? Iya. Nyamuk demam berdarah. Supaya nyamuknya tadi itu nggak bisa carry virusnya lagi, nggak bisa menularkan demam berdarah lagi ke manusia. Ya kita nggak membunuh nyamuknya, tapi membuat nyamuknya nggak bisa menularkan lagi. Dengan bakteri Wolbachia tadi. Nah itu salah satu yang di Indonesia. Yang kedua ini juga lagi jalan banget nih. Itu di Jawa Barat kita juga lagi merevitalisasi Sungai Citarum bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Nah kalau yang di ujung pandang itu kita juga ada program RISE yaitu revitalizing settlement di sana. Karena di sana itu banyak banget ternyata pemukiman-pemukiman yang nggak punya air bersih. Nah di sana Profesor Diego Ramirez dari Faculty of Urban Planning and Design dari arsitektur juga itu membantu desain rehabilitasi saluran air jernih di pemukiman tersebut. Jadi dari dulu yang mungkin pemukimannya nggak bersih ya mungkin bisa dikatakan kumuh juga, nggak punya aliran air bersih, sekarang jadi teratur, lebih bersih. Jadi ya it's a good things to do di Indonesia. Dan kalau dari tingkat global sih yang paling terkenal sih mungkin Monash menemukan teknologi IVF ya Bu Diken, bayi tabung. Ya itu kita salah satu yang pionirnya. Lalu juga kita menemukan bionic eye. Jadi buat penemu-penemu kita itu menemukan sensor yang ditanamkan di otak belakang ini nih, untuk membantu mereka yang tunanetra supaya bisa menjadi melihat lagi. Ya itu salah satu contohnya. Itu baru salah satu semua proyek, padahal dua lagi itu masih banyak ya Pak. Dan pada waktu COVID kemarin pun kita juga menemukan salah satu vaksinnya yaitu ivermectin, dan kita sekarang pun juga ditunjuk sebagai pusat pengembangan vaksin oleh Moderna di Australia. Jadi makanya belajar farmasi di Monash partnernya udah nggak kaleng-kaleng. Iya. Sekarang kita ke last question. Yes. Apa sih yang membuat, tadi kan udah ceritain tentang Monash, semuanya itu apa yang membuat Monash itu unik dan beda dari universitas lain, terutama yang di Group of 8? Uniknya kita uni yang muda ya. Jadi uni yang muda dan tua itu cara belajarnya pasti agak kurang lebih sedikit berbeda gitu loh. Jadi uni yang muda kita masih berusaha memberikan straightforward biasanya. Kita memberikan apapun yang dibutuhkan siswa untuk kerja. Jadi banyak sekali kok alumni yang saya tanyain, baik itu engineering, lulusan finance, lulusan IT data science, sekarang kerja di big company. Contohnya yang data science aja deh.
pada waktu dia lulus dari Monash, dia balik ke Indonesia itu dia langsung coba nge-apply ke bank DBS. DBS atau CBC ya, salah satu dari itu sih. Dan untuk interviewnya itu, yang interview itu adalah profesor dari Harvard. Dia lolos. Oh iya. Ya, dan dia bilang bahwa semua yang ditanyakan saya udah belajar. Iya, oh bener. Betul. Dan pada waktu kerja pun tidak ada satupun yang terbuang dari pelajaran saya di Monash. Jadi apa yang saya pelajari di Monash masih saya pakai sehari-hari di dunia kerja sekarang ini. Jadi that's how Monash teach the students. Jadi mereka, dan contohnya aja deh, sekarang kan lagi ramai penggunaan AI ya Bu Niken ya. Banyak sekali institusi di Indonesia yang melarang anaknya pakai AI. Bener nggak? Kalau mengumpulkan tugas pakai AI, nilainya nggak dikasih, ya nggak sih? Monash nggak gitu. Karena Monash, kita tidak bisa melarang siswa menggunakan AI. Karena AI adalah bagian dari kehidupan manusia sekarang maupun 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan. Itu adalah realita dan tidak bisa diubah. Yang kita bisa ajarkan adalah bagaimana menggunakan AI dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Jadi siswa nih kalau mengumpulkan tugas pakai AI bisa lulus nggak? Bisa, tapi nilai maksimalnya 60%. Oke. Kredit. Belum sampai distinction nih. Yes, nggak bisa 100%, nggak bisa 90%. Nah, tapi kalau dia combine antara AI dan juga dengan research-nya sendiri dan juga sumber-sumber yang lain, dikomprehensifkan hasilnya, dia bisa dapat nilai yang sebagus-bagusnya. Dan tentunya dengan adanya AI ya itu adalah keunggulan. Ya saya juga bilang kepada software programmer manapun, di mana software programmer sekarang juga AI bisa coding kan ya Bu Niken ya. Boleh kita basic codingnya dari AI, but never forget the fundamental. Kita harus ngecek lagi apakah itu benar dan apakah bisa dikembangkan lagi. So dengan adanya AI ini saya boleh bilang bahwa kita sekarang kerja itu udah nggak dari nol, tapi udah ada udah ada dasarnya lah. Udah 40%, 50% kita tinggal ngelengkapin harusnya gitu loh. Ya sebagai siswa yang baik, kita diajarkan untuk bagaimana menggunakan AI untuk dunia yang lebih maju ke depannya. Jadi AI will be a tool to help humans. Tapi jangan jadikan sebagai tools untuk menggantikan manusia. Betul. Itu yang saya tekankan. That's how Monash is unique, dan kita juga uni yang muda, praktikal banget, nyiapin banget siswa buat lulus dan kerja langsung ke berbagai bidangnya karena kita langsung kerjasama dengan badan-badan profesinya. Dan tapi riset kita masih bagus, nah itu uniknya itu. Dan kita masih muda. Itu sih uniknya. Oke, thank you, Mas Pak Robi. Oke, banyak banget ya udah insight dari Pak Robi tentang informasi Monash, dan pasti teman-teman udah pada catat ini apa aja mesti dipersiapkan kalau mau daftar ke Monash. Oke, kita sudah di penghujung ini. Kalau mau daftar nggak perlu takut Bu Niken. Iya. Kan bisa daftar ke ILF Global. Dibantu dari nol semuanya, aman. Oke, sebelum selesai, ini ada pesan nggak? Tips buat teman-teman yang mau daftar dari Pak Robi? Saya juga seorang certified career coach ya teman-teman ya. Jadi saya sih selalu bilang ke teman-teman bahwa investasi yang paling berguna itu adalah investasi dari leher ke atas. Jadi ini adalah investasi yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan rugi, karena memang it will be your foundation of your life until you kembali ke Tuhan lah ya istilahnya. Karena dimanapun ini kan sesuai dengan slogan Monash, yaitu Ancora Imparo, never stop learning. Proses belajar itu tidak pernah berakhir sampai kita matilah gitu istilahnya. Karena saya sekarang pun misalkan sudah dewasa seperti ini, kita sudah menikah, kita juga belajar menjadi suami yang baik, kita belajar menjadi ayah yang baik, kita sebagai anak kita juga belajar menjadi anak yang baik, ya nggak sih? Kita menjadi mahasiswa, kita juga belajar jadi mahasiswa yang bertanggung jawab. So learning is never ending, dan kita harus terus-terusan belajar. Dan untuk menemukan proses belajar yang kalian inginkan atau menemukan jurusan yang kalian mau itu apa, saya sih cuma minta satu hal aja. Manusia itu nggak ada yang pintar ataupun bodoh, yang ada adalah kepintarannya beda-beda. Setiap manusia itu unik. Jadi berdamailah dengan diri sendiri, know yourself, kenali dirimu sendiri, dan berdamailah dengan kekurangan kalian, kelebihan kalian, dan cari solusi terbaik dari
kekurangan dan lebih kalian untuk menentukan jurusan kalian nanti. Itu aja sih. Oke. Wih, dalam banget ya. Terima kasih Pak Robi sudah hadir di Elf Global Podcast ini. Banyak banget story yang kita dapat, tipsnya banyak banget. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dari awal video sampai akhir video. Dan pasti banyak banget insight yang didapat. Oke? Thank you dan sampai jumpa di podcast berikut ya. Thank you. Thank you.